Kayaknya anakku operasi gender di Thailand. Aduh, ngapain main bola? Cewek itu harusnya joget-joget di Toktik. Gak suka, mau main bola. Suaranya jadi berat. Fix, beneran operasi. Kok anakku makan kayak cowok barbar gitu? Biasanya dia makan dengan anggun, Li. Bahkan, hobinya juga cewek banget. Bukannya kayak sekarang. Tapi semenjak pulang liburan dari Thailand, anakku malah berubah. Nak, kamu nggak mau meluk mama? Enggak, aku mau rebahan seharian. Nak, duduk dulu. Mama mau kenalin kamu sama seseorang. Mau ngomong apa? Buset, suaranya laki banget. Ini karena dia lagi sakit batuk. Sayang, ini Nathan, calon suami yang mau mama jodohin ke kamu. Aku gak minat. Dia beneran gak minat cowok, Tante. Ih, jangan-jangan dia beneran operasi kayak yang Tante bilang. Lo gak bisa dibiarin ini. Aku harus labrak anakku. Ngapain kamu latihan silat? Kan kamu gak suka berantem. Gak usah komen. Sana, mau pergi dari kamarku. Ngaku, kamu ganti gender di Thailand kan? Hah? Ya enggak lah. Aku tetap cewek tulen, Ma. Tapi sikap kamu kok berubah? Kamu jadi mirip cowok. Suaranya berat, suka main bola, makannya kayak om-om. Lihat nih, dandanan kamu aja kayak cowok. Ini semua karena pacarku meninggal pas lagi liburan di Thailand. Apa? Pacar kamu meninggal? Sayang, kenapa kamu pergi secepat ini? Aku nangis setiap malam sampai suaraku serak. Aku pakai baju cowok ini karena cuma ini peninggalan Obem satu-satunya. Yang sabar ya sayang. Pacar kamu pasti udah tenang di alam sana. Tapi, kenapa ada yang ganjel ya di bawah sana? Bisa nggak sih, Dek? Bisa kok, bisa. Tuh kan bisa. Aku berusaha menghipnotis ibuku agar bebas dari hipnotis Bu Ica. Soalnya temanku hilang setelah rumahnya didatengin Bu Ica. Tadi itu Bu Ica namo ke rumah kami. Kamu siapa? Aku Bu Ica. Aku tahu, kamu yang nyulik dan hipnotis temen aku kan? Ayo kita kabur kak sebelum diculik. Culik mereka dan bawa mereka ke rumahku. Ibu, lepasin tanganku. Ibu, lepasin kita. Kok cuma satu orang? Jangan-jangan ibu, lepasin tangan satunya. Kayaknya hipnotis aku cuma setengah berhasil deh. Terus gimana bebasin ibu dari hipnotis Bu Ica? Tenang aja, aku ada ide. Ibu, tangkap kita lagi. Kerja bagus. Sekarang serahkan mereka ke aku. Sekarang Bu, tangkap Bu Ica. Lepasin aku! Sekarang lepasin ibuku dari hipnotis dan turutin semua perintahku. Baik. Ica, tolong ambilin minum. Dia nggak mau nurut sih. Dia cuma nurut sama Agus, Bu. Ica, ambilin debu minum. Baik. Ibu bisa pakai HP ini buat nyuruh Ica. Tinggal ketik, abis itu dia bakal ngomong pakai suara Agus. Ica, ambilin air. Makasih ya Gus buat HP-nya. Sama-sama, Agus pamit dulu ya, Bu. Kasih Agus uang jajan yang banyak. Ini uang jajan buat kamu. Makasih banyak, Ibu. Mulai sekarang kamu tinggal sama ayah. Gak bisa gitu. Hak asuh anak, aku yang menang. Ibu, ayah sakit. Udah diambil alih. Tuh uang bayarannya. Anakku diambil paksa oleh mantan suamiku. Udah berapa bulan nih? Kamu belum hamil juga? Sabar mas, mungkin belum rezekinya. Ya aku cuma pengen punya anak lagi. Aku pernah denger pancing anak. Dulu Kobem, anaknya sepupu aku, dia lahir berkat anak pancingan. Jadi, kalau kita ngasuh anak dulu, aku pasti gak lama bakal hamil. Jadi mas ambil hak asuh Ara dari mantan istri kamu. Tapi kan hak asuhnya dikira. Kamu ayah kandungnya, kamu punya hak. Lagian, kamu bisa kasih kehidupan yang lebih layak buat Ara. Yang bersih, jangan asal-asalan. Tante, itu kan baru dipel. Terus kenapa? Ya capek lah. Bener dibantah. Kalau nggak nurut, kamu tahu kan akibatnya.
Dan jangan pernah ngadu ke ayah. Kalau enggak, ibu kamu dalam bahaya. Kamu sakit? Iya, aku kecapean. Oh, ini cuma ngedikin doang. Yang manja. Ayah, Tante Ibu Ica. Ica itu sayang sama kamu. Kamu nurut sama dia. Ayah beda banget sama ibu. Aduh. Kasian mandul. Ica. Jadi selama ini Tante Ica mandul. Aku harus kasih tahu ibu. Berani-beraninya kamu kabur. Lepasin. Jangan kasar sama anak saya. Ini ribut apa lagi sih? Pasien mandul, Ica. Mandul. Cica, ternyata selama ini kamu mandul. Aku cuma takut kamu ninggalin aku. Kamu bohongin aku, manfaatin Ara. Ini kelewatan, Ca. Kita cerai. Sekarang kamu aman sayang sama ibu. Maafin ayah ya, Nak. Mulai besok, ayah izinin kamu tinggal sama ibu. Makasih ya. Kira, hari ini aku nggak nginep di rumah kamu. Mama aku lagi sakit. Kan aku suka nginep di rumah temennya. Masalahnya, dia nginep sampai berhari-hari. Terus sekolah kok bawa obat? Aku mau nginep di rumah Kira 5 hari. 5 hari? Kayak orang gak punya rumah aja kamu. Kenapa gak bilang dulu? Saya ngongkos nih, Ma. Tumben gak bawa koper. Aku nggak dibolehin lagi nginep di rumah kamu. Apa? Padahal aku mau masak makanan enak buat kamu. Serius? Apa aku bikin sih? Ayo temenin lagi aku di rumah. Orang tuaku kan masih di luar negeri. Mereka nemenin adikku yang lagi operasi di Thailand. Oke, tapi jangan bilang-bilang mama aku ya. Astaga, udah jam segini. Ara, udah pulang belum kamu, Nak? Kok nggak ada suara? Apaan aku belum pulang ya? Tante, ini Kira. Ara pingsan di rumah saya. Apa? Ara bangun. Minggir, kamu ngapain anakku? Aku cuma minta dia cicipin masakanku, Tante. Masakan? Wortel? Kamu kasih dia wortel? Anak aku alergi! Apa? Tadi dia bilang. Aku makan pakai ini, kayaknya enak. Kira, Mama, aku di mana? Kamu di rumah sakit. Kenapa kamu nginep di rumah Kira lagi tapi nggak bilang mama? Mama nungguin kamu pulang semalaman. Maaf, Ma. Aku nggak betah di rumah. Soalnya setiap makan, Mama selalu ngatur-ngatur aku. Kamu nggak boleh makan ini, makan yang lain aja. Sedangkan di rumah temanku, aku bebas bisa makan apa aja. Kamu boleh makan apapun sepuasnya. Astaga, jadi karena itu. Nah, Mama larang kamu karena nggak mau kamu kenapa-napa. Lihat, kamu sekarang sakit karena makan wortel. Padahal Mama udah larang. Maafin Kira ya Tante. Kira janji bakal lebih hati-hati sama makanan yang Ara makan. Lagi asik main goblok sama pacarku. Akun aku tiba-tiba diblokir. Kaica, akun goblokku diblokir. Wajar itu, sekarang pemerintah lagi blokir akun sosmed sama game buat anak di bawah umur 16 tahun. Ya, aku nggak bisa main sama pacarku dong. Hah? Kamu punya pacar? Siapa? Enggak, nanti kakak malah kasih tahu ibu. Sini kamu, masih kecil udah pacaran. Kasih tahu kakak siapa pacar kamu? Iya, nih aku tunjukin mukanya. Yes, berhasil. Makasih kakak. Barusan Ara ngapain pakai mukaku? Aku harus nemuin HP-nya buat tahu siapa pacar adikku. Ayo ketemuan di kafe. Jadi nama pacar Ara Kobem? Hah? Adikku pacaran sama om-om? Nggak bisa dibiarin nih. Harus disamperin. Kamu kan yang pacaran sama adikku. Asal nuduh. Ya ada kamu yang pacar sama adikku Ara. Ara? Itu nama adikku. Kamu Kobem kan? Bukanlah. Nama gue Topan. Kobem nama adik gue. Kobem pakai fotoku buat bikin akun sosmed baru setelah diblokir pemerintah. Ternyata adikmu juga ngelakuin hal yang sama. Maaf ya, kadang salah paham. Loh, kok ada Kaica sama Bang Topan? Kobem mana? Kobem di rumah. Aku suruh dia putusin kamu. Kok gitu sih Bang Topan? Dia kan pacar aku.
Kalian itu masih terlalu kecil untuk pacaran. Mulai sekarang HPmu kakak awasin. Ara, jangan main HP terus. Aduh, niat ngakalin pemerintah biar gak diblokir. Malah dijagain kakak yang lebih parah.